Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dari segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah. Di tempat saya berdiri dalam Masjid Baitur Rahmah, saya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk amalan-amalan yang mengiringinya. Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan tadarus, termasuk juga menyantuni anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada mereka merasakan nikmatnya menjadi seorang Muslim yang baik. Mudah-mudahan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kokoh, sehingga bisa kita implementasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka setelah beduk berbunyi pada setiap hari. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk beribadah, di antara ibadah puasa dan ibadah tausiah. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliau telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, mari kita berusaha untuk membaca, mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang beliau tinggalkan. Sidang shaimin dan shaimat yang berbahagia, di dalam pertemuan kita kali ini adalah dengan judul kunci kesabaran. Sabar adalah sesuatu hal yang paling berat. Namun sebagai kunci-kuncinya kita berusaha apakah kita bisa sabar dengan kunci-kunci yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa dikatakan berat? Karena Allah berfirman, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazin asim. Surat 41 itu ayat 35. Sebenarnya sabar itu adalah berat, kata Allah. Dan itu tidak berat kalau orang yang tahu dengan keuntungannya. Maka di dalam kunci kesabaran hanya kita bisa mencari bagaimana supaya kita bersabar walaupun itu adalah berat. Di antara yang pertama, kunci kesabaran itu pada doa. Maka kita disuruh oleh Allah berdoa, hai orang-orang beriman, ista'inu, minta tolonglah kamu, asta'inu bis sabri, dengan sabar, wassalah, dan dengan sholat. Berarti kunci untuk bisa sabar itu minta kepada Allah. Kemudian kunci yang kedua dengan sholat. Maka berarti orang yang tidak sholat tidak akan mungkin mendapat kesabaran. Karena kuncinya tidak ada. Karena itu
Kalau kita ingin jadi orang yang sabar, cari kuncinya, dapat kuncinya, kita sudah minta tolong pada Allah. Allahumma afriqni alaihina sabran, ya Allah, tuangkanlah ke jiwaku itu kesabaran. Sudah berusaha, sudah berdoa, apalagi wassalah, ya sholat. Nah, di sholat kalau sudah diperbaiki, ini merupakan kunci dari kesabaran. Yang kedua, kunci ketiga ialah orang yang sudah melalui bermacam ujian, cobaan, maka kuncinya di sini. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah 155-156, yaitu wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Demi sesungguhnya kami akan mengujimu dengan segala sesuatu. Minal khaufi, dari yang mengkhawatirkan. Khawatir dengan gempa, khawatir dengan tsunami, khawatir dengan BBM, khawatir lagi dengan itu minyak goreng. Nah, itu ujian. Nah, walanabluwannakum, dengan segala sesuatu kami akan mengujimu. Salah satu dengan kekhawatiran. Yang kedua kata Allah wal ju', akan diuji kamu dengan kelaparan. Berarti bulan puasa, ya, bukan sekedar kurangnya itu makanan, tidak mampu kita membeli makan, tapi bulan puasa kita mampu. Tapi di sana ujiannya kelaparan. Bagaimana supaya kita tahu ini kita puasa, tidak makan lapar, kita haus, air ada, makan ada, halal punya kita sendiri. Kita malah di rumah kadangkala sendiri dan di kantor sendiri. Tapi apa yang terbayang? Bagaimana kiranya bagi orang yang tidak ada uang, bagi orang yang tidak ada yang akan dimakan, maka ujian diberikanlah pada kita kelaparan itu, terutama di bulan puasa. Sehingga kita yang ada uang, ada makanan dan minuman, kita tidak itu makan dan minum, menahan lapar dan haus. Bagaimana kiranya kalau orang itu miskin, tidak ada yang akan dimakan dan yang diminum. Ini satu hikmah ujian oleh Allah tentang wal ju', kelaparan. Kemudian yang ketiga wa naqsim minal amwal, kurangnya harta karena kemiskinan, karena cacat dan lain-lain sebagainya. Yang ujian berikutnya wal anfusi, kurangnya jiwa. Jiwa itu kurang ujian bagi itu manusia. Kurang mungkin karena meninggal di antaranya, atau mungkin karena itu tidak ada keturunan. Ini ujian juga. Dan kemudian wasamarat, buah-buahan yang kurang, mungkin padi dimakan tikus dan lain-lain sebagai dari buah-buahan yang lain. Tapi ujungnya ialah wabasyiris sabirin, itu berita gembira bagi orang yang sabar. Maka berarti siapa yang lulus di dalam ujian, berarti kunci-kunci dari sabar itu sudah diperoleh. Jadi sudah 3 kunci kesabaran yang kita cari dan kita gali, kita usahakan. Yang keempat, ya, dari kunci kesabaran itu ialah mampu membalas kebaikan kita berikan terhadap keburukan, kejelekan yang diberikan orang. Artinya apa? Apabila kita dihujat, maka jangan kita menghujat orang itu. Berarti itu sudah membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah kunci yang nomor 4 dari kunci-kunci kesabaran ini. Nah, di antaranya di dalam ayat tadi itu berbunyi dalam surat Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayiat idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawataka annahu waliyyun hamim. Dikata Allah, yaitu tidak sama orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat jahat. Tidak sama, kata Allah. Karena itu idfa billati hiya ahsan. Balas kejahatannya itu, keburukannya itu dengan sebaik-baiknya. Akan terjadi apa? Kalau sudah dibalas dengan kebaikan, kata Allah, yaitu akibatnya fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ada permusuhan di antara kamu, maka akan menjadi teman yang paling dekat. Nih, itu Allah katakan balaslah setiap kejahatan orang itu dengan sebaik-baiknya.
kita akan menjadi teman dekat. Nah, itu konco pelangkin. Tidak baca relai. Nah, ini dalam situasi mencari kunci kesabaran itu harus bisa membalas kejahatan orang dengan yang sebaik-baiknya. Dalam ini disebutkan kan bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyun hamim. Surat Fussilat itu ialah kalau kita bisa membalas kejahatan itu dengan kebaikan, dia akan menjadi teman yang kokoh, teman yang kuat. Nah, bukti saja sekarang bisa kita lihat itu. Bagaimana permusuhan dulu ketika pemilihan presiden, yaitu antara Jokowi dengan itu Prabowo dengan wakilnya. Bagaimana permusuhannya? Saling berdebat, saling menyalahkan. Tapi setelah dibalas keburukan oleh Jokowi, dipanggil untuk jadi menteri. Balasnya apa? Maka sekarang Jokowi setelah berteman lagi dengan yang musuhnya yang dulu. Ini dalam ayatnya idfa billati ya ahsan. Balaslah kejahatan keburukan itu dengan sebaik-baiknya menjadi teman. Ini dibuktikan oleh Rasulullah, yaitu dengan lawannya sendiri. Ya, sebagai kunci kesabaran itu ialah bisa mampu membalas kejahatan dengan keburukan. Sebagaimana di dalam peperangan, ya, maka yang diserang oleh itu orang kafir Quraisy, termasuk penyerangnya itu bernama Abu Sufyan. Dia serang Nabi di Bukit Kaf dengan istri dan anaknya malah. Nah, di saat itu anaknya meninggal yang Abu Sufyan, dia tidak pernah mundurkan diri untuk membunuh Rasulullah. Ikuti peperangan terus dan seterusnya. Malah beliau diserang sampai ke kota Madinah setelah Rasulullah hijrah oleh istri dan oleh suami beliau. Begitu kejamnya ya, Abu Sufyan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di saat beliau akan itu mengadakan umroh. Ya, setelah 6 tahun itu di Madinah ingin umroh. Tapi dilarang oleh penduduk Mekah, termasuk Abu Sufyan juga yang melarangnya. Sampai Rasulullah mengatakan diundur saja tahun datang. Begitu namanya dalam itu perdamaian Hudaybiyah. Sidang shaimin dan shaimat yang berbahagia. Akhirnya apa yang terjadi? Di saat beliau masih menyerang Rasulullah, Rasulullah membalas dengan kebaikan. Seorang anak beliau yang bernama itu Zainab adalah masuk Islam. Dengan suaminya masuk Islam, berlawanan dengan Abu Sufyan. Tapi di saat dia meninggalkan ayahnya yang kafir, Abu Sufyan, dan itu ibunya, dia berangkat ke negeri Taif. Namun malang bagi Zainab sampai di Taif, maka suaminya meninggal dunia. Suaminya ada 2 riwayat meninggal dunia, dan yang kedua ada dikatakan murtad. Di saat itu terombang-ambinglah anak Abu Sufyan yang kafir tadi. Tapi Rasulullah memperbuat dengan balasnya yang paling baik. Bagaimana? Dilamarnya anak Abu Sufyan dan dibawanya ke Madinah. Dan akhirnya sampai Abu Sufyan ditanya, kamu memerangi orang, memerangi Muhammad, orang masuk Islam kamu perangi, tapi anakmu dinikahi oleh Muhammad, hai Abu Sufyan. Apa jawaban Abu Sufyan? Karena balasan baik dari Muhammad, tidak ada yang paling pantas jadi suami anakku kecuali Muhammad. Begitu dia setelah dibalas oleh Rasulullah dengan kebaikan. Akhirnya di waktu memasuki tahun ke-8 kota Mekah, setelah hijrah Rasulullah, direbutlah kota Mekah. Dengan itu surunnya surat Al-Fatah ayat 1-5. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Sufyan lagi sebagai pembangkangnya. Dan Abu Sufyan lah yang itu menyengaja dengan tidak baik mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga paman beliau yang bernama itu Ibnu Abbas, wahai Abu Sufyan, jika kamu tidak membaca 2 kalimat syahadat dengan baik, jangan diharapkan orang lain akan memancung lehermu. Saya sebagai pamanmu akan memancung lehermu. Maka Abu Sufyan baru membaik-baikkan itu dalam kalimat 2 kalimat syahadat. Akhirnya setelah itu berlakulah ayat ini. Dengan dibalas oleh Rasulullah dengan kebaikan, dia masuk ke dalam Islam. Dan akhirnya istrinya dibaiat. 5 orang wanita datang ke Rasulullah untuk dibaiat di kota Mekah. Yaitu dengan baiat tidak akan membunuh anak. Disinilah itu Hindun istrinya, itu dalam waktu dia pakai cadar tidak tahu Rasulullah.
Kamu baiat kami tidak boleh bunuh anak, tapi anak kami kalian bunuh, kata beliau. Maka ketawa Rasulullah membalasnya kata-kata yang pedas itu dengan kata-kata anti Hindun. Oh engkau Hindun ya, sambil ketawa. Ini membalas kejahatan itu dengan itu kebaikan. Maka itu yang disebut oleh Allah menjadi teman. Akhirnya apa yang terjadi? Istri Abu Sufyan sendiri malah ikut berperang dengan Rasulullah melawan orang kafir. Malah Abu Sufyan lah satu-satunya jenderal umat Islam yang itu menang setiap berperang. Itu tandanya bahwa orang yang berbuat jahat dibalas dengan kebaikan itu adalah kunci dari kesabaran. Nah dikatakan dia akan menjadi teman dekat. Oleh sebab itu di dalam bulan puasa ini jika kita pernah dihujat, jangan orang itu dihujat. Jika kita pernah itu dikatakan kalimat-kalimat yang buruk, jangan dibalas dengan yang buruk. Kesempatan bagi kita membalas dengan kata-kata yang baik. Jika dia katakan yang buruk, kita ucapkan alhamdulillah. Inilah Rasulullah menjawab kata-kata dari Abu Jahal. Abu Jahal didatang oleh Rasulullah. Saya ini sudah Nabi dan Rasul. Berimanlah kepada Allah, beriman kepadaku. Apa jawaban Abu Jahal? Kalau saya kumpul seluruh orang bodoh Muhammad di dunia, engkau yang paling bodoh. Karena merubah agama nenek moyang kita. Apa jawab Rasulullah? Alhamdulillah. Dikatakan bodoh. Turun surat kedua Al-Mudaththir, datang lagi. Berimanlah kepada Allah dan saya. Jawabannya apa? Jawabannya ialah engkau dari seluruh dunia orang gila, engkau yang paling gila. Mau menukar agama kita. Datang lagi Rasulullah ketiga. Kalimat yang paling baik membalasnya oleh Rasulullah keburukan itu. Ada engkau mukjizat sebagai Nabi dan Rasul. Biasanya Nabi Rasul ada mukjizat. Ada kata Rasulullah. Ada 2 mukjizat diperlihatkan. Satu di rumah Warqa bin Naufel. Ketika beliau datang sore sampai itu maghrib tidak datang, maka lampu dimatikan Rasul. Di saat lampu dimatikan oleh Rasulullah, maka akhirnya apa yang terjadi? Maka beliau masuk ke rumah dengan ucapan, takut engkau Muhammad. Oh tidak, kata Rasulullah. Silakan masuk. Akhirnya masuk, lalu Rasulullah mengeluarkan jarinya, telunjuknya dari jubah, itu lebih terang dari lampu pertama. Apa ucapan daripada itu Abu Jahal? Hai Muhammad, kalau saya kumpul seluruh orang tukang sihir, maka berarti engkaulah penyihir tukang guru yang paling besar dari tukang sihir. Maka Rasulullah menjawab, alhamdulillah. Begitu Rasulullah membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau secara hadisnya sudah banyak. Kalau hadis Minangnya hadis Didong. Hadis Didong kemana? Kalau kita digigit oleh anjing, jangan anjing itu digigit. Ya, lapor kepada yang punyanya. Maka itu mengamalkan ayat tadi. Ya, artinya apa? Kalau kita dijahati oleh orang lain, lapor kepada Allah. Jangan dibalas dengan kejahatan pula. Ini artinya ingin mencari kunci kesabaran itu adalah perlu kita untuk membalas dengan sebaik-baiknya. Lalu apalagi kunci kesabaran itu? Kunci kesabaran ialah takwa. Sebagaimana di dalam perintah Allah itu surat Hud ayat 49. Fasbiru, ya, sabarlah kamu. Innal akibata lil muttaqin. Sabar itu adalah akibatnya bisa membawa kepada takwa. Inilah yang sulit kuncinya itu. Jadi kalau kita ingin sabar, jadi orang takwa dulu. Kalau jadi orang takwa, pengamalan inilah yang paling sulit. Surat itu Ali Imran 133, 134 dan 135. Siapa orang yang takwa itu? Kalau bisa kita mencari yaitu takwa sebagai kunci kesabaran, ialah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu. Segeralah kamu ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa itu? Ialah yang pertama orang yang berinfak, yaitu waktu susah dan waktu senang. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, atau istilah lain orang yang berinfak di waktu tanggal muda dan tanggal tua.
itu orang takwa. Inilah kuncinya. Karena diperintah oleh Allah begitu, fasbiru akibatul lil muttaqin. Sabarlah kamu bisa menjadi akibatnya menjadi orang takwa. Orang takwa inilah ya yang bisa sebagai sumber kepada kesabaran. Namun sulitnya apa? Ya sulitnya di sana. Orang takwa itu berinfak mudah. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza. Orang yang mampu menahan dirinya di saat emosi. Nah, ya itu di sana wal kaziminal ghaiza menahan emosi saja. Tapi di dalam hadisnya ialah menahan emosi ketika terpancing. Dalam masjid di mana saja kita di dalam raya kita tidak pernah emosi. Tapi di saat terpancing, lampu sudah hijau, depan tidak juga jalan, terpancing. Nah, dengan membunyikan klakson yang keras. Ya, mampu kita di saat itu, lampu hijau dia tidak jalan, kita di belakang mampu menahan emosi, itulah orang takwa. Takwa itulah kunci daripada kesabaran. Kalau tidak takwa, kesabaran tidak akan diperoleh. Itu kunci berikutnya. Lalu ya, yang sulit lagi wal afina anin nas, yaitu memaafkan kesalahan manusia. Ini kunci kesabaran dari takwa. Orang takwa itu memaafkan manusia. Tapi yang paling berat itu apa? Yaitu walladzina idza fa'alu fahisatan. Orang yang membuat yang keji, wa zalamu anfusahum, berbuat dosa terhadap dirinya sendiri. Sesudah itu zakarullah fastaghfiru. Dia ingat kepada Allah dan dia minta ampun, maka tidak ada yang bisa memberi ampun kecuali Allah. Apa artinya? Kunci dari kesabaran itu yang pertama di sini ialah zakarullah, zikir kepada Allah. Kunci berikutnya ialah kita istighfar kepada Allah. Untuk itu mari kita usahakan perbanyaklah zikir kepada Allah dan mari kita usahakan perbanyak istighfar kepada Allah, karena itu adalah orang takwa. Takwa itu kunci daripada kesabaran. Namun kadangkala inilah yang paling susah untuk mengamalkannya. Sudah salah dia tidak zikir, sudah salah berdosa dia tidak minta istighfar. Karena itu mari setiap kita salah kiranya, mestinya seperti kita bergunjing, kita mengumpat, mencela, menghujat, kita langsung ketika itu berzikir kepada Allah. Astaghfirullah, la haula wala quwata illa. Nah, itu salah satu sumber atau kunci supaya kita menjadi orang yang sabar. Dan terakhir di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah itu akan menguji kamu. Walanabluwannakum hatta na'lam mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwannakum akhbarukum. Itu dalam surat itu Hamim Sejadah, dalam surat Az-Zumar, dalam surat 13 banyak diulang-ulang oleh Allah. Kami akan menguji kamu. Apa sebabnya diuji? Supaya kami tahu siapa yang bisa jihad fisabilillah, siapa yang bisa sabar. Berarti ujian termasuk juga kunci dari kesabaran. Dan terakhir, mari kita berdoa. Apa sebab? Karena dengan doa itu merupakan kunci dari kesabaran. Apa doa yang tercantum di dalam surat 7 ayat 126? Rabbana afriq alaina sabron wa tawaffana ma'al muslimin. Ya Allah, tuangkanlah ke dalam hati kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam Islam. Itu kunci dari kesabaran. Selagi kita berdoa, insya Allah Allah akan memberi kesabaran. Dan terakhir, mari kita bersyukur nikmat yang ada, karena sesuai dengan janji Allah, inna fi dzalika la ayatal likulli sabarin syakur, bahwa tanda kebesaran Allah bisa dilihat bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Jika kita bersyukur, maka sabar itu akan terlihat. Kunci dari kesabaran itu ialah bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita akan dapat mensyukuri segala nikmat yang diberikan. Kuncinya itu akan diberikan Allah. Terbukalah kunci kesabaran bagi kita. Akhirnya demikian saja. Perbanyak maaf jika ada kesalahan. Selamat berbuka puasa bagi seluruh shaimin dan shaimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah.
S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.